Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita ibadah, ada beberapa informasi yang harus disampaikan, di antaranya jadwal sholat zuhur hari ini pada Jumat dengan 20 Desember 2024 19 Jumat dilakukan sejumlah sholat malam Hijriah. Jadwal hari ini insyaallah pukul 11:50 dengan imam sekaligus khatib. Alhamdulillah sudah ada di antara kita Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Saiful Islam Muhammad dari Majlis, dan insyaallah imam sekaligus Jumat depan akan diisi pada Jumat 27 Desember 2024
kasih, silakan untuk disesuaikan agar tidak mengganggu firman-Nya khotbah pada siang hari. Demikian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا أرسله رحمة للعالمين فهو أزكى الأزكياء وامتن على أمته أن جعلهم من أهل الذكر والثناء فأخلصوا له الركوع والسجود وهم يكثرون الدعاء فزادهم المولى تبارك وتعالى آلاء فوق آلاء ونجاهم بمغفرته من دار الأشقياء وأسكنهم بفضله ورحمته فسيح دار الأتقياء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من نزه ربه عن الشرك ونفى وهو حسبنا في كل حال وآن وكفى وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمدا عبده ورسوله أزكى الأنام شرفا صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله أنت النبي المصطفى
وعلى آلك وأصحابك أهل الصدق والوفاء ومن اتبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بحيث لآثارهم مقتفى تصديقا لقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا أما بعد فمن آياته البينات قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Kembali Allah memanggil kita, panggilan dari Zat yang Maha Mulia, yang Maha Agung, mengangkat derajat orang yang menyambutnya dari kehinaan menjadi kemuliaan, jadi yang tidak jelas masa depannya menjadi jelas. Al-Quran menegaskan wa tanzuru nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah nafsu masing-masing membaca masa lalu, persiapan untuk besok. Kalimat besok sangat dekat. Bisa jadi besok kita sudah tidak lagi berada di tengah-tengah manusia. Bisa jadi besok kita sudah ditangisi keluarga. Atau persiapan untuk besok manakala masih ada waktu untuk berjuang, membekali diri buat masa depan yang abadi. Allah tegaskan wal tanzur nafsum ma qaddamat. Hendaklah masing-masing kita dengan memperhatikan kelakuan nafsu kita, membaca masa lalu untuk persiapan menghadapi masa depan yang sama sekali tiada seorang pun yang punya bukti besok masih bisa bernapas di muka bumi. Entah besok sudah menghadap kepada Allah atau kita masih diberi kesempatan. Yang jelas dari waktu ke waktu segala perbuatan, perilaku, pikiran ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mengingatkan tentang hakikat perjalanan hidup kita yang semestinya kita jadikan sebagai tujuan utama, bukan kehidupan yang tidak lama lagi akan berakhir, tapi kehidupan yang akan tidak ada akhirnya. Allazi khalaqal maut wal hayah. Allah yang menciptakan mati dan hidup. Mati lebih dulu disebut karena yang dimaksud dengan kehidupan yang hakiki, bukan kehidupan yang sementara ini. Sangat penting bagi kita sebagai orang yang sudah diberi nikmat iman untuk menjadikan kehidupan saat ini sebagai perjuangan, persiapan menghadapi masa depan. Dan bagi orang yang beriman, masa depan bukan hari tua. Belum tentu yang muda saat ini sampai tua, tapi hari depan bagi kita lah hari yang tidak ada akhirnya. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadikan semua yang ada pada dirimu dari Allah, kesehatanmu, kemampuanmu berfikir, kemampuanmu bergerak, berbicara, menggerakkan jari, memanfaatkan alat komunikasi, jadikan semuanya itu sebagai pembekalan diri untuk masa depan, ad-daral akhirah. Wala tansa nasibak minad dunya. Jangan kau anggap enteng, anggap sederhana nasibmu dari dunia yang boleh jadi hari ini hari terakhir. La tansa nasibak. Jangan kau lupakan nasibmu minad dunya, dari dunia bukan di dunia. Jangan lupakan nasibmu dari dunia yang boleh jadi sebentar lagi akan berakhir. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Perbaiki amalmu. Al-Quran menyebutkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Amal yang berkualitas tentunya dilaksanakan dengan niat semata-mata mencari ridha Allah. Amal yang berkualitas tentunya senantiasa memperhatikan apa manfaat untuk pribadi, keluarga dan umat. Manfaat bukan untuk sementara, tapi manfaat untuk selama-lamanya.
Al-Quran menegaskan liyabluwakum. Saat ini kita sedang dalam keadaan perjalanan ujian. Sampai kapan kita diuji? Sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Dan hasil ujian akan kita lihat sesudah kita memasuki kematian, bukan di waktu di dunia. Selama masih kita berada di dunia, belum berakhir ujian kita. Ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan rasa sakit, ada yang diuji dengan kekayaan yang berlimpah, ada yang diuji dengan dikurangi hartanya, ada yang diuji dengan ilmu yang luas, ada yang diuji dengan susah mencari ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menilai seberapa banyak harta yang engkau pegang. Allah tidak akan menilai seberapa luas ilmu engkau. Allah tidak akan menilai seberapa lama hidup engkau di dunia. Itu semuanya aturan dari Allah. Yang akan dinilai adalah seberapa jauh engkau memanfaatkan usia, memanfaatkan ilmu, memanfaatkan harta. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi menegaskan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umri fima afna wa an ilmihi fima fa'ala fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an jasadihi fima ablah. Seorang demi seorang kita akan memasuki ruang sidang di hadapan zat yang maha agung, yang maha mulia, mahkamah yang maha agung, pengadilan yang maha tinggi. Seorang demi seorang tanpa membawa kelompok, organisasi, semuanya itu tidak punya arti. Sebab kita semuanya akan diminta tanggung jawab tentang pribadi masing-masing. Dari kelompok manapun, organisasi manapun, pertanyaan akan ditujukan kepada pribadi masing-masing. Tentang pertama, an umrihi fima afna, tentang usia, dihabiskan dalam hal apa saja. Mari kita tanya diri kita masing-masing. Sampai hari ini, kalau kita bertanya kepada diri kita, berapa persen waktu usia kita yang digunakan untuk taat kepada Allah, dan berapa persen yang dibiarkan berlalu tanpa diisi dengan amal yang saleh, dan lebih parah lagi, berapa persen waktu yang kita biarkan diisi dengan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah. Tanggung jawab kita di hadapan Allah sangat berat, dan Allah Maha tahu masa depan kita. Dihadapkan kepada masalah yang mungkin menggiurkan sehingga lupa diri di hadapan Allah, atau mungkin yang dihadapkan kepada yang pahit, dan banyak orang yang apabila diuji dengan yang pahit ingat Allah, diuji dengan yang manis suka lupa kepada Allah. Dan lebih parah lagi, diuji dengan yang pahit dan lupa Allah. Kita akan ditanya tentang penggunaan usia. Kedua, wa an ilmi fi ma fa'ala fi. Kita akan ditanya tentang ilmu. Ilmu apapun datang dari Allah. Baik ilmu yang diambil, yang dipelajari melalui alam raya yang disebut dengan ayat kauniyah, atau ilmu yang diambil dan dipelajari dari wahyu Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Semuanya ilmu dari Allah. Manakala kita mempelajarinya dengan tepat dan benar, antara satu dengan yang lainnya pasti saling mendukung. Al-Quran membimbing kita agar kita mampu memanfaatkan alam, dan alam membuktikan hakikat kebenaran Al-Quran. Antara satu dengan yang lainnya saling mendukung. Orang berkata ilmu ada dua, ada ilmu agama, ada ilmu umum. Boleh berkata begitu kalau yang dimaksud dengan umum orang yang belajarnya, bukan sifat ilmunya. Kalau sifat ilmu, tentu ilmu Islam lebih luas, lebih umum daripada ilmu yang dikatakan ilmu umum. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejauh mana kita memanfaatkan ilmu di tempat pekerjaan kita, apakah kita memanfaatkan ilmu untuk mencari ridha Allah, atau hanya sekedar untuk mengisi perut, yang binatang pun bisa melakukannya. Inilah perbedaan antara umat yang beriman dengan umat yang tidak beriman. Sama-sama makan, sama-sama minum, sama-sama bergerak, berfikir,
Tetapi umat beriman selalu mengisi kehidupannya untuk mencari kehidupan di masa mendatang. Kemudian kita akan ditanya tentang harta. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Tentang harta, proses perjalanan sampai kita menerima harta. Apakah sesuai dengan aturan Allah atau ada yang dilanggar? Apakah ada harta riba, harta haram? Akan diperlihatkan nanti di akhirat. Mungkin saat ini bisa disembunyikan, bahkan bisa jadi bersekongkol untuk sama-sama menyembunyikan perbuatan yang tidak benar. Tapi nanti di akhirat akan terlihat. Semua perbuatan kita akan terlihat. Dan disalurkannya di mana? Dalam hal apa? Kemudian masing-masing kita akan ditanya tentang hakikat bagaimana memanfaatkan jasad. Semua unsur pada diri manusia, jasadnya, akalnya, qalbunya, nafsunya, ruhnya, fuadnya. Inilah unsur-unsur yang Allah berikan kepada setiap umat manusia. Wa an jasadi fima ablah. Hamba-hamba Allah, pergantian tahun tidak lama lagi akan tiba. Dan Al-Islam membimbing kita untuk memanfaatkan waktu siang dan malam. Wa ja'alna al-laila wan nahar ayatain. Pergantian siang dan malam tidak bisa terlepas dari perjalanan matahari yang disebut dengan kalender Masehi. Al-Islam membimbing kita untuk memanfaatkan kalender Masehi untuk ibadah. Kita tidak mungkin dapat mengetahui tepat waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh tanpa memperhatikan kalender Masehi. Dan kita tidak akan bisa tepat memanfaatkan atau memulai salat, memulai ibadah saum Ramadan tanpa memperhatikan kalender Hijriah. Islam membimbing kita untuk mampu memanfaatkan dua kalender. Dan jelas perbedaan waktunya. Dalam 1 tahun, dalam 100 tahun, 100 tahun kalender Masehi, ada 103 tahun kalender Hijriah. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Ketika para pemuda yang berjuang menyelamatkan akidah, menjauh dari perbuatan-perbuatan orang lain yang banyak penuh dengan dosa, mereka menjauh, pergi sampai menemukan satu gua. Di situ dipertemukan oleh Allah antara sama para pemuda yang tidak kenal mengenal sebelumnya, dan mereka istirahat. Berapa lama istirahatnya? Disebutkan dalam Al-Quran, walabithu fi kahfihim 300. Mereka berada dalam gua, tinggal di dalam gua selama 300 tahun. Silakan hitung kembali. Ternyata yang lain bertambah 309. 300 tahun berlandaskan perjalanan matahari dan 309 berlandaskan perjalanan bulan. Membuktikan bahwa Islam betul-betul membimbing kita untuk memanfaatkan perjalanan matahari yang disebut dengan kalender Masehi dan perjalanan bulan yang kita sebut dengan kalender Hijriah. Wafrallahu wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalani wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tiada seorang pun dari kita yang punya bukti Jumat mendatang masih bisa berkumpul seperti ini. Boleh jadi saya atau di antara yang hadir di tempat ini melaksanakan Jumat saat ini merupakan Jumat terakhir. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita melewati hari Jumat ini bersih dari dosa, bersih dari kesalahan. Penting bagi kita untuk meningkatkan kekhusyuan ibadah. Itulah ibadah yang berkualitas. Ibadah merupakan bekal utama untuk menghadapi masa depan yang tidak ada akhirnya. Karena itu sama sekali kita tidak mengetahui. Hanya Allah yang tahu. Kalau bukan karena Allah yang menentukan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya kepadanya kita berharap
Semoga dengan panjang usia, panjang amal, bertambah amal. Dan apabila Jumat mendatang di antara kita ada yang sudah tidak lagi berada di masjid karena ajal sudah duluan menjemput, semoga Allah berikan kepada kita nikmat husnul khatimah. Untuk itu marilah kita sama-sama menghadap kepadanya dengan penuh keyakinan. Allah mendengar, Allah melihat, Allah Maha Kuasa untuk merubah keadaan kita lebih bermakna, lebih berkualitas kehidupan kita di masa mendatang, dan lebih mampu membuktikan hakikat diri sebagai mukmin saat kita bertemu dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan rekan kerja. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Alimul Ghaibi wasyahadah. Rabbana, ya Tuhan kami, Engkau melihat di mana kini kami berada. Engkau menyaksikan semua perbuatan kami sejak dahulu hingga saat ini, dan hanya Engkau yang Maha tahu masihkah kami dapat bernapas besok hari, pekan depan, bulan depan, tahun depan. Rabbana, ya Tuhan kami, hanya kepada-Mu ya Allah kami serahkan diri kami. Sekiranya Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan hidup sampai tahun depan, berikan kepada kami Allah taufik hidayah-Mu, dan juga kepada para pemimpin kami dari mulai tingkat bawah sampai tingkat tinggi, berikan kepada mereka ya Allah taufik hidayah. Rabbana ya ilahana, sekiranya ajal akan menjemput kami kapanpun, dimanapun, kami mohon ya Allah, jangan Engkau biarkan kami menghembuskan nafas terakhir kecuali dengan mendapatkan nikmat husnul khatimah ya Allah. Selamatkan kami dari bahaya su'ul khatimah. Berikan kepada kami kemudahan untuk mengungkapkan kalimat tauhid saat kami dijemput oleh ajal, dan berikan kepada kami ya Allah setelahnya kami menghembuskan nafas terakhir, berikan kepada kami nikmat mendengar panggilan-Mu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah Tuhan kami, berikan kepada kami di akhirat nikmat bertemu dengan kekasih-Mu, Rasul-Mu, dan para nabi, dan para ahli ibadah, para mujahid yang berjuang membela agama-Mu, membela syiar Islam, membela Al-Masjidil Aqsa. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Tuhan kami, hanya kepada-Mu kami memohon. Kami mohon ya Allah, Engkau berikan kepada kami nikmat bertemu dengan Engkau, bertemu dengan Rasul-Mu bersama keluarga kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, kami menyadari kami masih jauh dari derajat ahli surga. Kami masih dekat dengan siksa-Mu, dengan neraka-Mu. Tidak ada yang dapat menyelamatkan kami dari siksa-Mu selain Engkau. Tidak ada yang kuasa mengantarkan kami menuju surga-Mu selain rahmat-Mu. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma arhamna, Allahumma arham walidina, Allahumma arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkaruna wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah.
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ورفع الكتاب فترى المجرمين مشفقين منه
ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.